Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 6 Mei 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisada Sirait, inilah live update selengkapnya. PT KAI Persero Daob 1 Jakarta mencatat sebanyak 39.300 penumpang kembali ke Jabodetabek pada hari kelima Lebaran 2022 atau pada Jumat 6 Mei 2022. Kepala Humas PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, Eva Khairunisa menyebut meningkatnya jumlah penumpang pada hari ini sesuai dengan prediksi puncak arus balik mudik Lebaran, khususnya yang menggunakan moda transportasi kereta. Jumlah penumpang juga diprediksi masih akan terus meningkat hingga Selasa 10 Mei mendatang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Abdi Rianda Sakti, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Abdi. Ya, terima kasih rekan Mei dan selamat sore untuk Tribuners semua. Saat ini saya melaporkan secara langsung terkait arus balik mudik Lebaran, tepatnya di hari kelima Lebaran di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022. Pantauan kami di sekitar lokasi, sekitar pukul 16.00 sore ini, Stasiun Pasar Senen terpantau padat. Hal ini terlihat dari banyaknya penumpang arus balik mudik Lebaran tahun ini. Data yang didapat dari PT KAI Daob 1 Jakarta tercatat sebanyak 39.300 penumpang kembali ke Jakarta pada hari yang juga diprediksi menjadi puncak arus balik mudik pada Lebaran 2022 ini. Jumlah penumpang diprediksi masih akan terus meningkat hingga Selasa tanggal 10 bulan Mei tahun 2022 mendatang. Daob 1 Jakarta juga memastikan seluruh penumpang yang tiba telah memenuhi persyaratan untuk perjalanan menumpang kereta api karena telah dilakukan pemeriksaan di stasiun awal keberangkatan. Di samping itu, jumlah penumpang yang baru melakukan pemberangkatan ke luar kota dari stasiun Pasar Senen ini juga masih cukup tinggi. Tercatat sebanyak 25.400 penumpang yang baru melakukan pemberangkatan dari stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada hari ini. Demikian laporan saya, rekan Mei, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih Abdi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Arus balik ini di Daob 1 Jakarta sendiri kami melakukan sejumlah antisipasi ya, salah satunya antisipasi untuk menangani agar tidak terjadi penumpukan di satu titik tertentu saat calon penumpang yang baru saja datang tersebut di penjemputan. Nah, ini kita lakukan pengaturan flow, kemudian juga penambahan petugas dari pelayanan ya di zona 1, zona 2, dan juga zona 3. Nah, petugas-petugas ini nanti akan mengarahkan penumpang untuk mengikuti suatu disediakan, dan kemudian juga tidak berkumpul di titik tertentu berkerumun pada saat akan menunggu penjemputan. Arus balik pemudik yang hendak kembali ke tempat asalnya di Pulau Jawa terpantau ramai memadati pelabuhan penyeberangan Bakauni pada hari keempat Lebaran atau pada Kamis 5 Mei. Menurut pantauan di Pelabuhan Bakauni, arus kendaraan pemudik yang tiba di pelabuhan tersebut terus mengalir. Arus kendaraan pemudik ini terpantau mulai ramai memasuki siang hari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Denny Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Denny. Baik, terima kasih rekan Mei. Arus balik para pemudik yang hendak kembali ke Pulau Jawa terpantau ramai memadati pelabuhan penyeberangan Bakahuni pada H+3 Lebaran pada hari Kamis 5 Mei kemarin. Nah, pantauan kami di Pelabuhan Bakahuni ini arus balik kendaraan itu terus mengalir. Arus kendaraan itu memasuki dari siang hari hingga sore hari. Nah, kendaraan pemudik ini
terlihat memadati area parkir kendaraan di area pelabuhan Bakauheni, terutama di dermaga 1, dermaga 2, 3, dan dermaga eksekutif Bakauheni. Nah, sedangkan untuk para pemudik yang menggunakan sepeda motor itu juga terlihat ramai di lokasi tunggu yang disediakan oleh pihak SDP Bakauheni yang ada di dalam pelabuhan. Itu, rekan Mei. Baik, terima kasih Denny Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Mei. Kepadatan penumpang arus balik terlihat di Terminal Purbaya Madiun pada hari kelima Idul Fitri atau pada Jumat 6 Mei. Ribuan penumpang silih berganti naik turun bus, baik bus antar kota dalam provinsi maupun bus antar kota antar provinsi. Dari sekian jurusan, bus jurusan Surabaya menjadi yang paling diburu penumpang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sofyan. Baik, terima kasih rekan Mei. Selamat sore Tribuners. Dapat dilaporkan dari Madiun, kepadatan penumpang arus balik sudah terlihat di Terminal Purbaya Madiun hari ini Jumat tanggal 6 Mei 2022. Kawan kami jumlah penumpang yang dengan jumlah penumpang yang akan naik menunggu bus untuk kembali ke perantauan. Jadi lebih banyak sekali penumpang yang akan ke perahu daripada yang turun di Terminal Purbaya Madiun. Kami juga sempat menghimpun wawancara dengan Kepala Terminal Purbaya Madiun, Bapak Priyatno. Sebenarnya untuk arus balik ini sudah terlihat sejak H+1 pada Idul Fitri 2022, namun memang jumlah penumpang belum sebanyak saat ini. Dia prediksi untuk puncak arus balik masih akan terus meningkat dan terjadi puncaknya pada tanggal 7 dan 8 Mei besok. Untuk datanya sendiri pada hari Rabu kemarin jumlah penumpang yang berangkat dari Terminal Purbaya Madiun sebanyak 11.662 penumpang per hari. Lalu pada hari Kamis naik kembali menjadi 12.400 penumpang. Untuk hari ini memang belum direkapitulasi karena masih terus berjalan hingga pukul 24 nanti malam, namun pihak memprediksi pada hari ini akan naik lagi hingga 13.000 penumpang per hari. Melihat jumlah yang cukup naik signifikan, Terminal Purbaya Madiun juga menyiapkan armada tambahan jika memang terjadi penumpukan penumpang hingga menyebabkan krodik di Terminal Purbaya Madiun. Tadi Bapak Syatno juga berpesan agar penumpang lebih sabar karena banyak armada yang terjebak kemacetan di jalan raya karena tingginya arus lalu lintas antara Madiun dan kota-kota di sekitarnya. Namun dia terus memantau perkembangan jika memang jumlah penumpang di Terminal Purbaya Madiun akan bertambah, termasuk pada puncak arus mudik tanggal 7 dan 8 Mei nanti, maka armada tambahan akan segera diturunkan untuk memecah atau mengurai kepadatan penumpang yang menunggu bus untuk kembali ke perantauan. Begitu yang dapat dilaporkan dari Madiun. Baik, terima kasih Sofyan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Terminal Purbaya Madiun serta para penumpang. Berikut tayangannya untuk Anda. Arus balik mulai +1 sudah terjadi ya. Kemarin itu kan ada 11.3. Kemarin ada sekitar 11.660, hampir 11.700 untuk jumlah penumpang. Itu untuk +2 kemarin. Untuk ini diperkirakan ada peningkatan sekitar perkiraan ada 13.000-an lah di hari ini. Untuk armada memang untuk penumpang saya himbau lebih sabar karena memang bagian bis masih terjebak kemacetan. Jadi bukannya bis itu tidak bisa bersabar, tapi agak lambat untuk kedatangannya. Jadi saya himbau untuk lebih bersabar. Harus kita upayakan nanti jika memang sudah ada penumpukan, baru kita nanti ada penambahan armada. Jadi kita lihat sudah kita pastikan untuk ketersediaan armada nanti bisa mencukupi. Jadi sementara sudah ada penambahan armada belum? Ini belum, masih cukup untuk armada yang cadangan sama armada reguler.
Jadi belum perlu, nanti jika memang sudah jauh, baru kita nanti diadakan untuk armada tambahan. Pak, ini mau dari mana mau kemana Pak? Madiun sama Surabaya. Gimana Pak kondisi bisnya ini Pak? Bisnya dari mana? Dari arah Madiun ke Surabaya. Nggak tahu loh, belum naik. Kalau kemarin dari Surabaya ke Madiun macet. Oh, tapi tadi udah datang Pak ya satu bis arah Surabaya. Ini tadi. Oh, kondisinya gimana? Penuh atau gimana? Penuh. Jadi nggak ikut naik Pak ya? Menunggu bis selanjutnya gitu Pak? Ya. Oh. Nanti kalau masih penuh lagi gimana sih Pak? Ya harus nunggu terus. Sampai dapat. Sampai dapat gitu Pak ya? Tadi udah nunggu berapa jam Pak? Jam 45 menit. Berarti sudah 1 jam ya? Belum nyampe. Ke Jogja. Ke Jogja. Ini tadi nunggunya lama enggak? Lama Pak. Lama banget. Kenapa Pak? Apa ya? Penuh. Penuh. Rata-rata penuh ya? Yang didahulukan yang punya tiket duluan ya. Itu udah beli tiket dari sebelumnya kali ya. Oke, Mbak kenapa milih balik hari ini? Kenapa? Kenapa milih balik hari ini? Kenapa pilih? Kenapa milih balik hari ini? Pilih balik hari ini memang. Atas Senin sudah mulai kerja atau gimana? Iya, karena tanggal 10 udah harus balik ke Bogor sebenarnya. Jadi sih ya. Oh, berarti jika ke Jogja dulu baru Bogor. Arus penumpang di Bandara Hasanuddin Tanjung Pandan Belitung pada Kamis 5 Mei mengalami peningkatan sangat drastis dibanding 3 tahun belakang. Saat ini puncak arus penumpang di bandara tersebut mengalami peningkatan 77% dibanding tahun 2019. Namun dibanding tahun 2020 dan 2021 lalu sangat jauh di atas angka tersebut. Rata-rata per hari pergerakan penumpang di Bandara Hasanuddin Tanjung Pandan ini di angka 2.000 orang per hari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Disa Ariandi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Disa. Baik rekan Mei, betul sekali arus penumpang di Bandara Hasanuddin pada Kamis kemarin mulai mengalami peningkatan sangat drastis dibandingkan 3 tahun belakang. Rata-rata peningkatan dibandingkan tahun 2019 lalu itu mencapai 77%, namun dibandingkan tahun 2020 dan 2021 sangat jauh di angka 77% tersebut. Atau rata-rata per hari penumpang yang pergerakan penumpang maksud kami di Bandara Hasanuddin di angka 2.000 orang per hari. Menurut Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Hasanuddin, Khairul Asidik, mengatakan untuk arus pesawat sekarang ini mengalami peningkatan 76%, sedangkan untuk arus penumpang 77%. Rata-rata dari flight sebelum Idul Fitri kemarin itu 20 flight per hari begitu. Kemudian untuk puncak arus balik diprediksi dari Udin dimulai tanggal 8 hingga tanggal 9 ataupun pada hari Minggu maupun Senin mendatang, begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Disa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pergerakan pesawat di Bandara Depati Amir Kota Pangkal Pinang meningkat pada Jumat 6 Mei bila dibanding saat suasana Lebaran hari pertama dan kedua. Pasalnya pergerakan pesawat terdapat 38 flight dengan 19 flight berangkat dan 19 flight kedatangan. Dari total tersebut ada 6 extra flight dengan rute kedatangan yang terdiri dari 3 flight, yakni 2 flight Lion Air rute Jakarta Pangkal Pinang dan Wings rute Palembang Pangkal Pinang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Cici Nasyanita, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Cici. Baik rekan Mei, saya informasikan memang dari pantauan kita di lapangan sudah terjadi lonjakan jumlah penumpang bila dibandingkan dengan hari Lebaran pertama dan Lebaran kedua kemarin. Pasalnya pada Lebaran pertama dan kedua jumlah flight hanya pada 26 flight dan 32 flight. Dan jumlah penumpang pun pada hari Lebaran pertama itu 3.000 lebih penumpang dan sama saja pada hari kedua Lebaran. Namun
untuk hari H+1 dan H+2 itu terjadi jumlah penumpangnya meningkat menjadi sekitar 5.000-an penumpang ya, hampir 5.000. Kemudian pada hari ini H+3 Lebaran tepatnya tanggal 6 Mei 2022 sudah terjadi penambahan flight yakni sampai 38 flight tadi. Dan juga pihak bandara untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang sudah mendirikan posko monitoring Lebaran yang berada di antara terminal keberangkatan dan terminal kedatangan. Kemudian juga pihak bandara sudah menambah jumlah personil SDM untuk mengantisipasi lonjakan ini. Kemudian juga jam operasional di bandara juga dilakukan penambahan yang awalnya hanya 10 jam per hari, sekarang sudah menjadi 12 jam dan masyarakat untuk datang lebih ya, agar tidak terjadi kerumunan yang padat di area bandara, terutama di area check-in. Seperti itu rekan Mei. Baik, terima kasih Cici atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Volume pemudik yang kembali ke Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten terus meningkat menjelang hari H+4, Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Peningkatan pemudik tersebut terlihat dari antrean kendaraan yang hendak masuk ke dalam kapal mulai menumpuk di setiap dermaga. Salah satu penumpukan pemudik yang terjadi pada arus balik Lebaran kali ini terjadi pada dermaga 2 Pelabuhan Merak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Gilbert Semsandro yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Gilbert. Halo Gilbert. Ya, Mei. Ya, Mei. Gilbert, silakan dengan laporan Anda. Ya, Mei. Dapat dilaporkan situasi arus balik penumpang di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada H+3 dan H+4 Hari Idul Fitri 1443 Hijriah ini semakin meningkat dan semakin padat. Pada tadi malam, H+3 malam atau H+4 dini hari, jumlah penumpang meningkat melonjak pesat dari sebelumnya. Bahkan beberapa dermaga terlihat antrean penumpukan kendaraan yang cukup panjang di setiap dermaga yang ingin masuk ke dalam area kapal untuk menyeberangi menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung. Terpantau lebih dari salah satu dermaga yang mengalami kepadatan atau penumpukan kendaraan yang ingin masuk ke dalam kapal, yaitu berada pada dermaga 2 Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Pada dermaga 2 ini terlihat lebih dari 100 kendaraan bermotor dan mobil turut mengantri untuk masuk ke dalam kapal untuk melakukan penyeberangan. Antrean itu disebabkan lantaran para pengendara yang naik ini harus menunggu terlebih dahulu penumpang yang hendak turun yang telah berangkat dari Pelabuhan Bakauheni Lampung dan tiba di Pelabuhan Merak. Jadi para pengendara ini harus menunggu terlebih dahulu penumpang-penumpang yang tiba. Itu banyaknya jumlah penumpang yang tiba menyebabkan antrian yang terjadi cukup panjang, bahkan kepadatan terjadi hingga nyaris mencapai 1 jam. Dan dari pantauan Warta Kota Web ada 2 orang ibu yang menggendong bayinya saat menunggu untuk masuk ke dalam kapal tersebut. Mereka adalah warga Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, yang hendak melakukan aktivitas mudik di H+4 dini hari menuju Pringsewu, Lampung, Bandar Lampung. Salah satu ibu tersebut adalah Ira Octavia yang mengaku turun dari kendaraannya, yaitu kendaraan roda 2 atau sepeda motor, lantaran durasi menunggu masuk ke dalam kapal terlalu lama. Pasalnya ia sendiri menggendong buah hatinya yang sedang tidur. Dia khawatir ketika dia diam, buah hatinya akan bangun dan akan menangis. Oleh karena itu, beberapa ibu-ibu ataupun penumpang yang membawa anak atau bayi yang masih yang berusia balita ditenangkan oleh ibunya sambil
berdiri di pinggir kendaraan mereka yang terparkir saat mengantri masuk dalam area kapal. Ira mengatakan sengaja melakukan aktivitas mudik pada H+4 Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah karena menduga bahwa arus mudik pada H+ setelah Lebaran adalah sudah mulai turun dan sepi. Dan pasalnya ia dan suami, adik dan adik iparnya juga memiliki seorang anak yang masih bayi yang harus ditenangkan apabila dalam situasi berdesakan. Oleh karena itu mereka memilih keberangkatan pada H+4. Namun di luar dugaan, setelah merencanakan itu justru penumpang yang mengantri dalam kapal membeludak. Hal ini tidak diperkirakan oleh Ira. Oleh karena itu dia juga mengaku terkejut melihat situasi kali ini. Karena menurutnya antrean seperti ini merupakan pertama kalinya selama Ira melakukan aktivitas mudik melalui pelabuhan Merak Banten. Dan terpantau para pengemudi atau pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 itu telah mengantri sejak pukul 23.00 waktu Indonesia Barat dan baru bisa masuk ke dalam kapal semua pengemudi yang menggunakan kendaraan ini pada pukul 00.45 waktu Indonesia Barat atau menunggu sekitar 1 jam hingga 1,5 jam. Begitu, Mei. Demikian laporan sampaikan Gilbert Santro dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Baik, terima kasih Gilbert atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemudik. Berikut tayangan untuk Anda. Ibu Ira, selamat malam. Ya, malam. Ibu Ira, ini lagi ikut antrian ya di Dermaga 2 Pelabuhan Merak. Iya, benar. Mau kemana, Bu? Mau ke Prengsewu. Mana? Prengsewu. Prengsewu. Itu mau apa? Mudik atau baru balik? Mau pulang? Mau mudik. Mau mudik? Iya. Oh. Kenapa, Bu, milih mudik di hari ketiga Lebaran ini? Kan kalau orang-orang sebelum Lebaran gitu ya? Iya. Karena menghindari kemacetan ya, Mas ya. Soalnya anak kecil juga kan macet. Biar anak-anaknya juga enggak inilah di jalan. Tapi justru macet nih, Bu, masuknya nih, Bu. Mana? Justru masuknya macet. Udah nunggu berapa lama di sini, Bu? Baru sih, Mas. Belum nyampe setengah jam. Belum setengah jam? Baru, iya. Tapi bawa adik motoran, Bu? 2 motor ya? Motor, sama adek. Oh, 2 motor ya? Iya, Tujuannya sama, Bu ya? tujuannya sama. Oh, tapi justru malah kena macet Kena juga macet, mau masuk. Dikira pulang sebelum ini, sesudah Lebaran nggak macet. Ternyata masih macet ya, Mas ya. Berarti emang nggak di luar dugaan, Bu, gitu ya? Iya, di luar dugaan. Biasanya emang mudik di hari setelah Lebaran gitu, Bu? Enggak, kalau sebelum pandemi mah ikut seperti biasa, mudik pas mau Lebaran. Oh, baru ini pertama kali ya? Iya. Emang antisipasinya ya? Iya. Tapi justru sampai setelah Lebaran masih penuh, Bu ya? Iya, masih penuh. Bu Ira, tanggapannya Bu Ira gimana? Ini kan kali pertama nih pemerintah ngizinin mudik. Iya. Sebelumnya 3 tahun terakhir pandemi. Bu Ira sendiri tanggapannya gimana? Bisa pulang ke rumah orang tua, Bu ya? Halaman, iya. Gimana tanggapannya, Bu? Bisa pulang ke kampung halaman gitu? Ya seneng sih, Mas ya, seneng bisa kumpul keluarga lagi. Ya kan udah 2 tahun nggak pulang. Akhirnya pemerintah juga ngizinin buat pulang. Itulah, seneng lah. Biar semoga kedepannya juga bisa pulang terus setiap tahun. Berbagai personil dilibatkan dalam pengamanan arus balik mudik Lebaran 2022 di wilayah Polres Klaten, Jawa Tengah pada Jumat 6 Mei, mulai dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, dan petugas Dinas Perhubungan. Tak terkecuali anggota Saka Bayangkara yang terdiri dari pelajar SMA yang ada di wilayah Klaten dan Prambanan yang turut terlibat dalam pengamanan arus balik mudik Lebaran kali ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan Firda Ananda di sana, yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silahkan, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Mei dan Tribuners, selamat sore. Nah, Tribuners, berbagai macam personil dilibatkan dalam arus balik mudik Lebaran di tahun ini, dan tak terkecuali ada juga anggota Saka Bayangkara yang terdiri dari pelajar-pelajar SMA dan pemuda dan juga pemudi yang ada di wilayah Klaten dan juga Prambanan yang juga ikut dilibatkan dalam proses arus balik mudik kali ini.
Nah, tadi saya sudah mewawancarai dua orang anggota Saka Bayangkara yakni bernama Andikia dan juga Rahmat. Mereka menjabat sebagai Dewan Saka Bayangkara yang mengaku sangat senang ketika ikut andil dalam proses arus pengamanan dan ketertiban masyarakat dalam proses arus balik kali ini. Nah, berdasarkan tadi wawancaranya kami dengan dua pelajar tersebut dua pelajar dari SMA Prambanan kelas 12, mereka sudah selama 1,5 tahun menjabat sebagai Dewan Saka Bayangkara. Dan menurut mereka sudah sangat menyenangkan menjadi anggota Saka Bayangkara begitu dan bisa ikut andil langsung untuk terjun ke masyarakat, bisa membantu masyarakat secara langsung untuk menjaga ketertiban dan juga keamanan di sana. Dan mereka juga sempat sebelum menjaga di pos pengamanan Polres Klaten, mereka juga sempat diajak berpatroli Tribuners di wilayah Klaten menjelang Lebaran beberapa hari yang lalu. Nah, saat ditanyai apa tujuan mereka untuk ikut Saka Bayangkara, mereka Adiakia sendiri mengatakan ingin mendapat pengalaman dan juga teman baru di Saka Bayangkara sendiri untuk bisa mengabdi ke masyarakat nantinya. Dan berbagai pelatihan juga mereka ikuti demi mendapatkan hasil kerja nyata seperti itu. Ya, baik, terima kasih Firda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anggota Saka Bayangkara. Berikut tayangannya untuk Anda. Kelas 3 Kak, dulu ikutnya itu kelas 2, jadi kalau adik ini ikutnya kelas 1 bisa jadi Dewan kelas 2. Oh, berarti prosesnya setahun ya? Iya. Oh, gitu. Kalau jadi, namanya tadi Saka Bayangkara. Saka Bayangkara itu tugasnya apa aja? Kurang lebih sama seperti pramuka biasa Kak, tapi lebih utamanya itu kita ke Kamtipmas, jadi untuk serta membantu polisi juga. Berarti apakah cuman di wilayah Klaten aja, seluruh Klaten, atau di beberapa kecamatan-kecamatan? Klaten. Seluruh Klaten. Kalau ditugasin nanti kamu ke sana ya, jaga di sana ya. Berarti kamu berangkat ke sana gitu. Ya. Oh, gitu. Berarti yang koordinasi kalian itu siapa? Struktur. Ada yang struktur dari kepolisian sendiri? Ada. Enggak, strukturnya itu bukan dari kepolisian Kak. Struktur dari kepolisian itu ada Mapi, Pamor. Oh, gitu. Oke, aku sebenarnya baru dengar juga sih yang ini, Saka Bayangkara. Kalau kalian berarti sudah setahun ya? Iya. Kurang lebih tahun setengah. Tahun setengah. Kalau kamu tadi namanya siapa? Aditya. 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 Andikia. Andikia kelas berapa? Kelas 3 Kak. Kalau Kelas 3. namanya Rahmat. Iya. Selama jaga di pos PAM Klaten Prambanan ini, apa suka dukanya dari Andikia dulu? Lebih banyak sukanya Kak, nggak ada dukanya. Apa tuh? Apa aja yang dirasain? Banyak pengalaman juga. Tujuan ikut Saka kan juga mau gimana ya Kak? Sebenarnya itu ikut Saka juga mau yang ini, jaga ini Kak. Menjelang puncak arus balik Lebaran yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 7 dan 8 Mei 2022, pihak pengelola ruas jalan tol Kayu Agung Palembang tidak akan memberlakukan rekayasa lalu lintas. Persiapan yang dilakukan pun masih sama seperti menyambut puncak mudik Lebaran kemarin, di mana disiapkan 2 gardu masuk dan 2 gardu keluar. Selama puncak arus balik, diprediksi akan ada 17.500 hingga 18.500 kendaraan yang melintas per harinya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Nando, yang akan menyampaikan laporannya. Silahkan, Nando. Ya, selamat sore rekan Mei yang ada di studio dan para pemirsa Tribun News dimanapun berada. Saat ini saya Winando Da Vinci
sedang berada di kilometer 280, tepatnya di ruas Pematang Panggang Kayu Agung. Dapat disaksikan di belakang kita ini merupakan jalan tol Trans Sumatera, di mana pada sore hari ini kondisi arus lalu lintas tidak begitu ramai, namun setiap menitnya ada sekitar 25 hingga 30 kendaraan yang melintas. Dan tadi juga TribunSumsel.com sudah menanyakan langsung kepada pihak pengelola utama karya ruas tol Pematang Panggang Kayu Agung, yaitu Bio Siregar, bahwa dirinya mengatakan untuk arus balik kali ini tidak akan ada rekayasa lalu lintas, namun diprediksi kendaraan yang melintas sekitar 17.500 kendaraan hari ini. Sementara Kepala Manajer PT Waskita Sriwijaya Tol ruas Kayu Agung Palembang mengatakan sejak puncak arus mudik lalu, kendaraan yang melintas yaitu mencapai 190.000 kendaraan. Dan untuk puncak arus balik sendiri diprediksi akan terjadi pada esok dan lusa, yaitu hari Sabtu maupun Minggu. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Rekan Mei, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Nanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kepala Baharkam Polri Komjen Pol Arief Sulistyo meninjau kapal KP Kresna 7004 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada Kamis 5 Mei, di mana kapal tersebut berada di Labuan Bajo untuk mendukung pengamanan destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP Labuan Bajo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Flores, Gesio Viana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Gesio. Baik, selamat sore rekan Mei, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabaharkam Polri Komjen Pol Arief Sulistyo meninjau kapal KP Kresna 7004 pada Kamis 5 Mei 2022 kemarin. Dapat saya laporkan rekan Mei, kapal tersebut di BKO-kan di wilayah Labuan Bajo untuk pengamanan destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo maupun juga beberapa agenda kegiatan besar di Labuan Bajo seperti side event G20. Selanjutnya dapat saya laporkan rekan Mei, dalam pantauan yang dilakukan oleh Kabaharkam Polri terpantau kapal tersebut maupun juga ABK terpantau dalam keadaan baik. Dalam kesempatan itu, Kabaharkam Polri juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, termasuk juga masyarakat Labuan Bajo, untuk tetap menjaga kesehatan maupun juga menaati protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Hal itu disampaikannya menyusul terjadinya peningkatan kedatangan karena momentum libur Lebaran di wilayah Labuan Bajo. Hal itu dapat dilihat dari penerbangan yang dari berbagai daerah ke Labuan Bajo yang cukup padat. Sementara itu juga hal tersebut dilakukan sehingga dapat menekan angka kasus positif COVID-19 setelah Idul Fitri di tahun 2022. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Gesio atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Baharkam Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Sore ini saya dari Jakarta melakukan pengecekan ke kapal Kresna dari Baharkam Polri yang dibekaukan dalam rangka mendukung pengamanan destinasi pariwisata super prioritas di Labuan Bajo. Karena ini hari Lebaran dan situasi tempat-tempat pariwisata cukup banyak ujungnya, sehingga dalam rangka operasi ketupat saya melakukan pengecekan sekaligus melihat kondisi kapal dan anak buah kapal. Alhamdulillah hari ini semuanya dalam keadaan baik semuanya, dan situasi Kamtimas khususnya di Labuan Bajo dalam keadaan aman. Pengunjung cukup meningkat sehingga pesawat pun penuh tadi dari Jakarta.
dan saya melihat situasi di lokasi juga cukup banyak pengunjung. Artinya kondisi kegiatan masyarakat sudah mendekati normal dan ini diharapkan akan terus bisa berlangsung seperti ini untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Yang perlu kami tekankan adalah walaupun sekarang kebijakan relaksasi, tetapi protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan karena pandemi COVID-19 masih berada di sekitar kita, baik di Indonesia maupun di wilayah global. Oleh karena itu, kebijakan relaksasi, kemudian penurunan angka positif rate, pandemi COVID yang sudah menurun ini harus tetap kita jaga kesehatan kita, supaya nanti setelah Hari Raya Idul Fitri tidak terjadi lonjakan dan semuanya akan berjalan dengan baik. Menjelang Hari Raya Ketupat atau Lebaran Kupatan yang jatuh seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri, omset penjual kue lepet dan ketupat di Kota Kediri mengalami peningkatan. Menurut pantauan pada Jumat 6 Mei, penjual ketupat dan kue lepet tersebar di sejumlah titik jalan dan pasar tradisional Kota Kediri. Peningkatan omset menjelang Kupatan di setiap pedagang mencapai ratusan hingga ribuan lebih ketupat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya, Didi Mashudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Didi. Ya, selamat sore rekan Mei dan selamat sore Tribuner sekalian. Benar, di Kota Kediri ada salah satu kearifan lokal yaitu Lebaran Kupat atau masyarakat menyebut Kupatan. Jadi ini Kupatan ini diselenggarakan setiap 7 hari pada 7 hari setelah Idul Fitri atau sepekan setelah Idul Fitri. Dan biasanya kemeriahan dan keramaian dari Lebaran Kupatan ini juga tidak kalah dengan pada hari H Idul Fitri. Sehingga masyarakat pada Kupatan ini biasanya menyediakan masakan menu kupat dan juga ada kue lepet yang bermakna lepatan atau artinya supaya kesalahan-kesalahan dimaafkan. Pada menjelang Lebaran ini, penjual kue lepet dan juga ketupat banyak menjamur sekali di titik-titik jalan protokol di Kota Kediri dan sejumlah pasar tradisional di Kota Kediri. Dan seperti biasa karena permintaannya banyak sehingga harganya kupat itu juga mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa. Kalau pada hari-hari biasa harga kupat hanya berkisar sekitar 3.000-an, nah pada saat Lebaran ini harga kupat per biji bisa sampai 4.000. Tapi masyarakat bagaimanapun tetap memburu, jadi karena ini menu yang menjadi salah satu favorit di masyarakat di daerah Mataraman, sehingga berapapun harganya tetap akan dibeli. Seperti disampaikan salah satu penjual kupat yang bernama Bu Ani yang berjualan di Jalan Trunojoyo. Dia pada saat hari-hari seperti ini berhasil menjual ratusan, bahkan nanti diperkirakan pada saat Lebaran Ketupat itu omset penjualannya bisa mencapai 1.000 lebih, antara 1.100 sampai 1.200 biji kupat, sehingga Bu Ani ini mengerahkan seluruh keluarganya, anaknya, suaminya, dan juga mertuanya untuk membuat kupat ini non-stop dari malam sampai pagi. Dan karena memang permintaannya sangat tinggi sekali. Nah, biasanya menu kupat ini dikombinasi dengan sayur lodeh yang rasanya pedas, kemudian ditaburi dengan bubuk kedelai. Dan untuk menambah kenikmatan dan kelezatan dari masakan, biasanya masyarakat menyiapkan juga masakan opor ayam. Opor ayam ini yang menjadi menu-menu favorit saat
Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Lebaran Kupatan. Demikian pula dengan kue lepet. Kue lepet ini juga banyak diburu masyarakat dan omset permintaannya juga melonjak drastis sampai 200 sampai 300% dibanding hari-hari biasa. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Didi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Yoga Pamungkas, 17 tahun, seorang wisatawan asal Kampung Cibadak Pondok, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, hanyut digulung ombak pantai Kebon Kalapa Karanghawu pada Kamis 4 Mei. Korban hanyut karena memaksakan berenang sehingga digulung ombak, padahal korban diketahui tidak bisa berenang. Pada saat kejadian, korban sempat akan ditolong polisi dan petugas, namun korban gagal diselamatkan sehingga hilang dan masih dalam pencarian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Rizal Jalaluddin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rizal. Baik, Mei dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa terkait hilangnya wisatawan asal Tanah Sareal, Kota Bogor ini pada Kamis 5 Mei 2022 kemarin, itu sekitar pukul 15.00 waktu di ini di Perahu dapat berenang saat sudah jadi terus ombak membuatnya dan juga yang kejadian, namun diselamatkan oleh petugas setelah saat tersebut dia hanya terbawa dan kembali kami sampaikan bahwa informasi yang kami dapat tambahan dari petugas penanggulangan bencana daerah Kecamatan Cisolok, Andri Firmansyah, mengatakan bahwa diduga korban ini terseret masuk ke dalam karang ataupun sumur belitung yang ada di pantai Karanghawu, Kecamatan Cisolok. Dan saat ini dari tim gabungan Basarnas, Kepolisian, Balawista, dan sejumlah unsur terkait lainnya masih melakukan upaya pencarian korban bernama Yoga Pamungkas yang berusia 17 tahun tersebut. Saat ini informasi yang kami dapat, pencarian masih belum menemukan hasil dengan dibagi beberapa tim, yakni pencarian jalur laut dan juga pencarian jalur darat. Ya baik, terima kasih Rizal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Diduga tak bisa berenang, warga Kota Bekasi yang berkunjung di Desa Bindu, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara, meregang nyawa di salah satu tempat wisata kolam renang pada Jumat 6 Mei. Menurut keterangan saksi, korban berinisial SD, berusia 15 tahun, merupakan warga Kota Bekasi itu terlihat tidak bisa berenang. Korban pun sudah diperingatkan beberapa kali, namun masih memasuki air dengan kedalaman sekitar 2 meter tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Anung Bayu Ardi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Anung. Ya, rekan Mei, bisa dijelaskan saat ini korban masih akan dimakamkan di rumah duka. Untuk kronologi kejadiannya, ia bersama dengan keluarganya berenang di kolam renang daerah Tulung Mili, Kabupaten Lampung Utara. Saat itu korban masuk ke dalam kolam renang yang kedalamannya sekitar 2 meter. Diduga korban tidak bisa berenang. Akan tetapi sebelumnya ia sudah diperingatkan oleh pengunjung lain. Ya, hal ini dalam Efriansah, ia juga sudah mengingatkan kembali yang ketiga kalinya. Namun korban tidak menghiraukan. Setelah mendapat masukan tersebut, korban tetap saja melakukan berenang dan akhirnya ia tenggelam. Kemudian Sahrin, keluarga korban, juga membenarkan bahwa ponakannya ini tewas karena tenggelam di salah satu kolam renang di Kabupaten Lampung Utara.
Untuk penyebabnya ia belum mengetahui secara pasti, tapi saat ini ia bersama dengan keluarga lainnya untuk memakamkan korban di rumah duka di Desa Bindu, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan penyebab korban meninggalnya di tempat kejadian. Untuk di tubuh korban tidak ditemukan luka-luka seperti benda tumpul ataupun penyebab benda tumpul ataupun lainnya. Dan saat ini sudah diperiksa oleh rumah sakit setempat dan kemudian sore ini dimakamkan di rumahnya di Desa Bindu, Abung Kunang. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Anung Bayu Ardi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengunjung kolam renang serta saudara korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Selama ini kamu bantu nolong ya? Iya, pas saya kena balap berenang teman. Jadi toh, nah kakak ada yang tenggelam bisa berenang, nggak tolong lah. Saya pencet gini gitu perutnya, keluar air gitu. Kondisi korban ini gimana? Masih sehat atau udah? Masih buka matanya. Matanya masih buka? Iya. Masih bernapas apa gimana? Masih bernapas, kan gitu kan parkir itu. Oh, kamu sempat bantu nolong? Iya, saya ngangkatnya dari tengah. Itu laki atau perempuan? Perempuan. Berapa tahun umurnya? Kira-kira umur berapa tahun? Kayak gini lah tingginya. Perempuan itu? Iya. Ini kamu orang baru masuk apa dari tadi? Baru sama. Belum nyemplung. Jadi kamu orang baru masuk, tiba-tiba ada korban gitu ya? Iya. Siapa namanya? Jangan lihat ke pengunjung. Siapa nama kita? Efriansa. Kita pengunjung ya, tapi cepat nolong ya. Korban itu udah dibawa ke rumah sakit belum? Udah. Informasinya masih hidup apa udah meninggal dunia deh? Kurang tahu juga sih. Tapi waktu kita tolong udah kaku apa gimana? Udah agak keras lah. Udah agak keras? Iya, pas tekan gini. Itu kisaran umur berapa sih, Dek? Dia? Masih kecil apa udah besar? Paling umur 14-an lah. Masuk sebentar ada keluar lagi. Keluar kenapa katanya? Ya, katanya ada kejadian. Kejadian apa? Kejadian orang tenggelam. Kejadian orang tenggelam. Kita baru datang ini. Iya, baru datang ya, Gem. Pas lagi belum udah keluar lagi. Ibu sempat lihat nggak korban itu dievakuasi? Oh, jadi pas gitu kita masuk katanya ada korban orang tenggelam gitu. Jadi nggak boleh masuk. Udah bayar tiket belum, Bu? Udah. Oh, udah bayar. Tenggelam di salah satu kolam Lampung Utara, Pak. Selamat atau gimana, Pak? Meninggal, Pak ya? Pak, meninggal di mana, Pak? Meninggal di rumah sakit ya? Itu selaku siapa, Pak? Saya di kakeknya. Almarhum ya? Kakek almarhum. Pak, korban ini dari mana, Pak? Alamannya di Bekasi. Oh, di Bekasi. Dia Tapi dibawa dimakamkan di Talang ini, Bindu. Pak, korban ini waktu berenang, kronologi gimana? Dia bisa berenang apa enggak sih? Paham saya. Nasib tragis dialami seorang remaja bernama Aira berusia 13 tahun. Wisatawan asal Desa Karangasem RT 5 RW 1 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu Jawa Barat itu dilaporkan hanyut terseret arus banjir bandang yang terjadi di Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang pada Rabu 4 Mei sore. Buntut dari kejadian tersebut, satu tim BPBD Sumedang dengan jumlah personil sebanyak 7 orang telah dikerahkan ke lokasi kejadian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Kiki Andriana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Kiki. Mei, peristiwa banjir bandang menerjang wilayah Sumedang Selatan, atau tepatnya di Desa Citengah. Peristiwa yang terjadi pada Rabu petang ini mengakibatkan satu orang wisatawan asal Indramayu hilang terseret arus bandang. Selain itu, banjir bandang ini pun mengakibatkan sedikitnya 100 hektar sawah yang berada di 4 desa gagal panen, yakni di Desa Cipancar, Desa Baginda, Desa Gunasari, dan Desa Cipamengkut. Selain itu pun untuk kejadian ini sedikitnya 4 sepeda motor dan 2 unit mobil hancur dalam peristiwa ini. Tepat di belakang tempat saya berdiri ini sejumlah fasilitas yang berada di villa yang berada di Desa Citengah ini hancur akibat banjir bandang tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, banjir bandang ini diakibatkan oleh intensitas hujan yang tinggi yang terjadi pada Rabu petang itu.
Selain itu, informasi yang saya dapatkan dari Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan, selain diakibatkan oleh intensitas hujan, banjir bandang ini pun diakibatkan oleh berdirinya sejumlah atau puluhan bangunan liar yang berada di kawasan Margawindu, Desa Citengah. Buntut dari kejadian ini, aparat kepolisian dari Polres Sumedang telah melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan perizinan yang berada sejumlah bangunan atau tempat wisata yang berada di Desa Citengah ini. Hingga saat ini tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, dan BPBD, TNI, dan Polri masih melakukan pencarian korban. Pencarian korban diperluas hingga ke wilayah Kecamatan Ganeas, Sumedang. Demikian, Mei, yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih Kiki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, saya baca ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk beradaptasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Ustadz Komar membeberkan detik-detik pengeroyokan terhadap dirinya di pemakaman wakaf di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Ia mengatakan pengeroyokan itu terjadi pada H+1 Lebaran atau pada Selasa 3 Mei pagi. Ketika itu, Ustadz Komar bersama anak dan keponakannya sedang melakukan aktivitas ngaji kubur di pemakaman wakaf tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Anas Furqon Hakim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Anas. Ya, baik Mei. Peristiwa pengeroyokan terhadap seorang pria bernama Ustadz Komar berusia 49 tahun terjadi di pemakaman wakaf di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, tepatnya pada H+1 Lebaran atau Selasa 3 Mei 2022 sekitar pukul 9 pagi. Ustadz Komar menjelaskan bahwa mulanya dia bersama anak dan keponakan tengah melakukan aktivitas ngaji kubur di pemakaman wakaf tersebut. Tak berselang lama datang sekelompok remaja berusia sekitar 17 hingga 20 tahun ke atas untuk berziarah di pemakaman tersebut. Namun saat itu Ustadz Komar melihat bahwa salah satu atau beberapa remaja menyalakan petasan di pemakaman wakaf itu. Hal itu membuat Ustadz Komar dan peziarah lainnya merasa terganggu. Alhasil Ustadz Komar pun menegur remaja yang menyalakan petasan itu. Dia mengaku menegur remaja tersebut secara sopan dengan mengatakan, tolong jangan menyalakan petasan karena ini kuburan dan banyak orang yang tengah
mengaji dan berziarah. Untuk beberapa saat remaja tersebut terdiam, namun tak lama kemudian remaja tersebut kembali menyalakan petasan sehingga kembali mengganggu aktivitas yang ada di makam wakaf tersebut. Ustadz Komar pun kembali menegur remaja yang menyalakan petasan itu kembali dilayangkan teguran secara sopan. Setelah itu ia pun meminta bantuan kepada warga di sekitar makam bernama Syahro untuk menegur juga remaja yang menyalakan petasan. Dianggap mengadu, remaja atau sekitar 7 remaja tersebut melakukan penyerangan dan mengeroyok Ustadz Komar. Dalam aksi pengeroyokan itu, Ustadz Komar mengaku sempat melakukan perlawanan. Dia bahkan mengaku sempat membuat 4 dari 7 pelaku pengeroyokan terkapar. Namun karena kewalahan menghadapi para pengeroyok yang jumlahnya tak sebanding dengan dirinya, dia pun harus babak belur dan berlarian ke rumah seorang warga setempat. Ia juga harus dilarikan ke rumah sakit Fatmawati karena mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Dia sempat memperlihatkan beberapa luka akibat pengeroyokan itu. Beberapa diantaranya adalah patah tangan kanan, kemudian memar di tulang rusuk, kemudian robek di paha kanan. Dia juga terluka di bagian kaki kirinya yang terlihat lecet. Sementara itu pihak kepolisian tengah menyelidiki kasus pengeroyokan ini. Kapolsek Cilandak Kompol Multazam mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi termasuk dari pihak pelapor atau korban. Sementara ini pihaknya masih memburu para pelaku pengeroyokan tersebut. Begitu. Baik, terima kasih Anas atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hari ini selepas salat Jumat, tim Polda Kaltara melanjutkan kembali pembongkaran ratusan balpres yang berada di dalam kontainer yang diduga milik HSB. Adapun rencana hari ini total 3 unit K9 atau anjing pelacak diterjunkan, 1 dari unit Custom Bea Cukai Tarakan dan 2 didatangkan bantuan dari Polda Kaltim. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andi. Ya, baik rekan Mei, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, rekan Mei, dapat saya sampaikan bahwa selepas salat Jumat tadi sekitar pukul 14 WITA siang tadi, kegiatan pembongkaran total 17 kontainer berisi sekitar ratusan balpres dilakukan di Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan. Kegiatan pembongkaran ini adalah kegiatan lanjutan dari pembongkaran yang dilaksanakan pada hari Kamis kemarin, di mana total kemarin ada sekitar 2 kontainer dan hari ini pantauan dari tribunkaltara.com ada sekitar 5 kontainer yang dilakukan pembongkaran, di mana hari ini juga pantauan dari tribunkaltara.com hadir langsung Bapak Direskrim Sus Polda Kaltara, Bapak AKBP Hendi F. Kurniawan, dan juga tampak hadir pula tadi dari Bapak dan Satro Lantamal 13 Tarakan, didampingi Kapolres Tarakan dan perwakilan Kodim 0907 Tarakan. Dalam hal ini, pemeriksaan atau pembongkaran balpres yang dilaksanakan selepas salat Jumat tadi dan diperkirakan hari ini baru selesai sekitar pukul 17.00 WITA. Hasilnya nihil ditemukan adanya muatan narkotika seperti sebelumnya yang disampaikan, ada indikasi diduga memuat narkotika. Namun sampai hari ini total 7 kontainer yang dilakukan pemeriksaan, di mana balpres yang termuat dalam kontainer diduga milik HSB, yaitu anggota Polri yang bertugas di Ditpol Air Polda Kaltara dan yang saat ini sudah dilakukan penahanan, hasilnya nihil temuan narkotika. Dikatakan Bapak Kapolda Kaltara melalui Bapak Direskrim Sus Polda Kaltara, Bapak AKBP Hendi F. Kurniawan, memang
khususnya untuk pembongkaran hari ini seharusnya sedianya dibantu oleh anjing pelacak atau unit K9 dari bantuan Polda Kaltim sebanyak dua anjing pelacak, namun mungkin belum tiba dan rencananya akan dilaksanakan pada besok, pada hari Sabtu besok, dan total besok rencananya akan dilakukan pembongkaran sebanyak 10 kontainer. Kemudian dikatakan Bapak AKBP Hendy F. Kurniawan, adapun update sampai dengan hari ini, informasi terbaru yang diperoleh pihaknya, total ada sekitar 3 unit speedboat kembali diamankan oleh tim SUS gabungan yang sudah dibentuk Polda Kaltara dalam rangka menyelesaikan kasus ini, dan dari 3 unit speedboat ini diperoleh tepatnya di Desa Liago, di mana informasi yang diperoleh oleh pihak Direskrim Sus Polda Kaltara bahwa 3 speedboat ini diduga milik HSB atau pelaku, di mana yang juga masih dalam rangkaian diduga kepemilikan dari 17 kontainer yang hari ini dibongkar dan besok akan dilanjutkan dibongkar. Dan sementara itu pihak Bea Cukai Tarakan yang saya konfirmasi juga dari Bapak pemeriksa Bea Cukai Intel Tarakan, Bapak Januar, untuk pemeriksaan dalam hal ini tupoksinya sendiri sebenarnya membantu bersinergi bersama Polda Kaltara dan Polres Tarakan untuk memperlancar dan memeriksa balpres yang ada pada hari ini. Jika memang akan menjadi kewenangan dari Bea Cukai Tarakan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan, maka pihaknya bisa menindaklanjuti. Namun jika tidak, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda Kaltara untuk melakukan kegiatan sinergitas dalam rangka membantu melancarkan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim SUS yang sudah dibentuk. Adapun untuk nilai per kontainer sendiri, pihaknya masih harus melakukan penelitian, termasuk juga asal muasal dari kontainer ini, apakah benar dari luar negeri, impor dari tepatnya di Malaysia atau tidak. Pihaknya masih harus mendalami penelitian yang dilaksanakan bersama tim SUS gabungan. Demikian rekan Mei. Ya baik, terima kasih Andi Pausia atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direskrim Sus Polda Kaltara serta PBC Intel Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. Masyarakat dari pantauan banyak ya, saya nggak jamur gitu. Kalau untuk penglihatan kita kan memang ada ya, ada mas. Cuman kan itu tadi butuh penelitian lebih dalam lagi untuk mengetahui ini dari mana asalnya, apakah ini antar pulau dari wilayah Indonesia ke Indonesia, apakah ini dari luar negeri langsung ke Indonesia. Itu kan butuh penelitian lebih mendalam, dan kita kan ada wewenang kita masing-masing. Ya tadi makanya balik lagi kolaborasi itu penting di situ. Ya intinya apapun itu namanya barang terlarang, suatu saat pasti akan ini juga. Biasanya kalau tindakan bapak dikenakan undang-undang. Kalau dia dari impor bisa undang-undang kepabeanan. Impor kepabeanan. Kalau sudah antar daerah perdagangan ya. Di perdagangan mungkin pihak Polda atau Polres yang. Sejauh ini peran dari Bea Cukai terhadap kita membantu Polda dan Polres untuk tes ini. Dalam hal kita lihat nih penelitian juga kita membantu apakah ini ada kaitannya dengan importasi atau tidak. Nanti kalau misalnya memang di situ bukan kewenangan kita akan melakukan ya koordinasi lah dengan Polda dan Polres. Sudah ada dugaan nggak barang ini? Ini masih kita teliti mas. Masih kita teliti. Untuk senilai hari ini berapa orang? Kalau dari kita ada sekitar 9 orang. Ini melibatkan dari Balikpapan juga ya? Iya, dari tim Balikpapan, tim lain melibatkan juga. Kita melakukan pengecekan terhadap 15 kontainer untuk memastikan apakah di dalamnya terdapat sabu. Karena dari hasil penggeledahan kita indikasikan ada sabu yang dimasukkan ke dalam balpres. Nah sore ini hadir bersama kita dan Sat Patroli Lantamal 13 bersama Kasih Op dari mewakili Dandim bersama Kapolres. Kami nyatakan bahwa
tidak ada dari rekan-rekan TNI yang terlibat dalam perkara ini. Kehadiran beliau adalah mengingat kondisi geografis Polda Kalimantan Utara itu merupakan perairan dan daratan cukup luas, sehingga Pak Kapolda bersama Komandan Lantamal 13 mengapresiasi dan kemudian memberikan atensi kepada kita semua untuk saling bersinergi. Jadi untuk dari Angkatan Laut, karena dari kemampuan personel Polri dan peralatannya tentu akan lebih terbatas di perairan, akan membutuhkan bantuan atau support dari Kesatuan TNI Angkatan Laut. Kemudian dari Angkatan Darat juga demikian, kondisi luas geografis tentunya kita membutuhkan support dari rekan-rekan Angkatan Darat. Sejumlah masyarakat mengeluhkan adanya sampah yang menggunung seiring banyaknya wisatawan yang masuk ke Pulau Derawan. Salah seorang warga Pulau Derawan, yakni Juhri, mengaku bahwa benar adanya bahwa banyak sampah yang menumpuk di sekitar bibir pantai dan belum diangkut sejak sehari sebelum Lebaran. Ia mengaku bahwa tidak ada TPA khusus di Pulau Derawan dan harus bekerja sama dengan kawasan Tanjung Batu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Renata Andini, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Renata. Baik, terima kasih rekan Mei di studio, bahwa benar sekali sejumlah masyarakat di Pulau Derawan mengeluhkan adanya sampah yang menggunung setelah masuknya banyak wisatawan di Lebaran Idul Fitri tahun ini. Salah seorang warga saat dikonfirmasi, yakni Juri, memang mengakui adanya sampah yang menggunung di bibir pantai dan tidak segera diangkut jauh sebelum sehari Lebaran. Ia memang mengakui bahwa tidak ada TPA khusus di Pulau Derawan dan harus bekerja sama dengan pemerintahan Kampung Tanjung Batu. Tetapi peningkatan sampah selama Idul Fitri dan selama Ramadan dan Lebaran meningkat dengan ditambahnya wisatawan yang masuk. Juri juga mengatakan tempat sampah di sekitaran bibir pantai sebenarnya sudah terpasang, tapi sebagai masyarakat di sana, pihaknya merasa sangat risih dengan adanya sampah yang belum juga ditangani. Belum lagi banyak tamu yang berdatangan setiap harinya dan kawasan pantai terlihat menjadi lebih kotor. Ia dan masyarakat lainnya memang sangat mengkhawatirkan bahwa sampah ini akan masuk ke air laut dan jauh lebih sulit dibersihkan, dan juga ada pengaruh abrasi di Pulau Derawan yang sudah semakin parah. Hal yang sama juga dirasakan oleh pengelola penginapan, yaitu Sahliani, yang kesusahan untuk mengelola sampah yang berasal dari banyaknya pengunjung. Sebelumnya, Bupati Berau Sri Juniarsi sudah meminta kepada seluruh masyarakat untuk bisa menjaga kebersihan sampah, begitu juga di daerah tempat wisata. Dan instruksi itu sebenarnya sudah diberikan menjelang perayaan Lebaran, lantaran DLHK Berau sendiri mencatat bahwa terjadi kenaikan sampah selama bulan Ramadan sebanyak 5 ton per harinya. Sementara itu, mencoba untuk mengkonfirmasi, DLHK Berau belum memberikan jawaban terkait peningkatan sampah dan belum diangkutnya sampah di Pulau Derawan. Dan terpisah, anggota DPRD Berau ke Saga menjelaskan bahwa penanganan kebersihan di Pulau Derawan masih menjadi perhatian khusus, dan pihaknya meminta agar Pemkab Berau memperhatikan banyaknya sampah di Pulau Derawan, dan juga meminta agar di tahun 2002 ini untuk meningkatkan pembebasan lahan untuk TPA di wilayah Tanjung Batu. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Renata Andini atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku gak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Gitu ya, tukang koran. Betul kan, pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Ngombo ya. Dengan di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal, master stage atau tahap berbahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Dulu aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya informasi ya, dulunya tukang koran. Gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Ngombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal, master stage atau tahap berbahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Dulu aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya informasi ya, dulunya tukang koran. Gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Ngombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal, master stage atau tahap berbahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Dulu aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya informasi ya, dulunya tukang koran. Gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku jadi kita Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Penjualan olahan ikan cakalang fufu meningkat di libur panjang cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang penjual cakalang fufu di Jalan Raya Tanah Wangko, Minahasa, Sulawesi Utara bernama Kia. Ia mengaku mengalami peningkatan penjualan hingga 100 ekor per hari setelah sebelumnya belum pernah mencapai angka tersebut karena terdampak pandemi COVID-19. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Isfara Safitri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Isfara. Halo, selamat sore Mei dan Tribuners. Jadi seperti yang sudah disampaikan Mei tadi, salah seorang penjual cakalang fufu bernama Kia di Jalan Raya Tanah Wangko, Minahasa mengalami peningkatan penjualan cakalang fufu itu 100 ekor per hari. Sebelumnya jadi dia sendiri mengatakan bahwa peningkatan tersebut sudah terjadi sejak beberapa hari sebelum Lebaran, dan sebelumnya ia hanya bisa menjual sekitar 50 ekor per hari. Nah, Kia sendiri sudah puluhan tahun berjualan cakalang fufu di Jalan Raya Tanah Wangko. Dia berjualan sejak pukul 7 pagi sampai pukul 10 malam. Nah, meskipun Kia sendiri mengatakan bahwa penjualannya meningkat, tapi untuk pembelinya sendiri itu masih di sekitaran warga lokal, yaitu di sekitaran Manado, Minahasa, dan juga Minahasa Selatan. Kalaupun wisatawan, itu juga wisatawan lokal di sekitaran Minahasa itu sendiri. Jadi, sejak pandemi COVID-19 sendiri, Kia mengaku bahwa pembelian cakalang fufu oleh wisatawan dari luar daerah Sulut itu menurun, dan hingga saat ini katanya masih belum ada. Nah, Kia sendiri menjual cakalang fufu dengan berbagai ukuran dan tentunya berbagai harga juga, mulai dari 1 ekor 50.000, ada juga yang 100.000 bisa mendapatkan 3 ekor cakalang fufu, dan 4 ekor cakalang fufu seharga 100.000. Seperti itu. Nah, untuk pengolahan cakalang fufunya sendiri, Tribuners dan Mei, dibakar ya, karena fufu sendiri berasal dari kata asap, jadi cakalang diasap begitu. Dan pembakarannya sendiri menggunakan sabut kelapa karena tempat pembakarannya yang cenderung kecil, sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan arang ataupun menggunakan kayu bakar. Seperti itu, Mei dan Tribuners. Ya baik, terima kasih Isfara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemandangan berbeda terjadi di Pasar Modern Koba, Bangka Tengah pada Kamis 5 Mei pagi. Pasar yang biasanya ramai aktivitas jual beli itu kini tampak sepi. Berbanding terbalik dengan beberapa hari lalu, tepatnya saat menjelang Lebaran Idul Fitri yang sangat padat akan para pembeli. Saat ini sejumlah ruko dan lapak di Pasar Modern Koba justru tutup. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Post, Arya Bima Mahendra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Arya. Ya, baiklah, halo, selamat sore rekan Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Kali ini saya Bima Mahendra, jurnalis Bangka Post, akan melaporkan kepada Anda bahwa memang pada hari kemarin, tepatnya Kamis tanggal 5 Mei,
2022 pagi terlihat pemandangan yang berbeda di pasar modern Koba, Bangka Tengah, di mana kita lihat sesuai di visual layar bahwa memang sejumlah pedagang terlihat menjajakan dagangannya di emperan halaman pasar modern Koba. Diketahui hal ini terjadi lantaran kondisi pasar tersebut ataupun gedung-gedung pasar masih ditutup karena memang seperti kita ketahui bersama saat ini masih dalam suasana cuti Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Diketahui ada puluhan pedagang yang saat itu menjajakan dagangannya, yang mana dominan para pedagang tersebut menjajakan dagangan berupa sayur-sayuran dan bahan-bahan pokok seperti bumbu-bumbu, baik itu berupa bawang, cabai, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Diketahui menurut salah seorang pembeli, yaitu Ibu Dewi, mengatakan bahwa memang meskipun saat ini masih dalam suasana Lebaran, namun pihaknya tetap rutin pergi ke pasar setiap pagi hari, terutama untuk membeli kebutuhan bahan pokok seperti bumbu-bumbu, karena memang jumlah stok bahan pokok yang ada di dapurnya saat ini sudah kosong dan habis terpakai untuk kebutuhan Lebaran kemarin. Selain itu, dirinya juga berencana membeli sayur-sayuran karena memang merasa sudah bosan untuk memakan lauk pauk khas Lebaran. Selanjutnya dikatakan oleh koordinator pasar modern Koba, Surya Adinata, menuturkan bahwa pihaknya baru berencana akan membuka secara penuh gedung pasar pada hari ini, tepatnya pagi tadi, dan memang seperti yang saya pantau tadi pagi di lokasi pasar modern Koba memang sudah dibuka gedungnya, namun memang jumlah pedagang yang berjualan masih terbilang sangat sedikit, bahkan hanya berkisar 20 sampai 30 pedagang saja. Sementara itu jumlah pedagang di pasar modern Koba sebenarnya ada sekitar 280 pedagang. Menurut Surya, sampai saat ini memang di momentum Lebaran ini masih sangat sedikit para pedagang yang berjualan di pasar modern Koba, karena memang sebagian besar pedagang masih banyak yang mudik keluar kota ataupun keluar daerah, baik itu yang mudik keluar Pulau Jawa ataupun ke Pulau Sumatera. Diakuinya untuk aktifnya kembali pasar modern Koba ini baru akan aktif ataupun baru akan ramai kembali pada hari Senin mendatang ataupun tepat bertepatan dengan hari masuk kerja. Seperti itu rekan Mei. Baik, terima kasih Arya Bima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ikan asin menjadi pilihan menu masakan yang sangat diminati masyarakat pasca Lebaran. Setelah makanan berlemak seperti rendang, opor ayam hingga bakso, rupanya ikan asin menjadi penetral makanan seusai Lebaran. Ikan asin yang menjadi incaran ini diakui para pedagang seperti toko LMH di Pasar Induk Pembangunan Kota Pangkal Pinang yang sudah menyiapkan ikan asin dalam jumlah yang banyak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangga Pos, Andini Dwi Hasanah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andini. Oke, selamat sore Tribuners. Terima kasih Mei. Jadi di Bangka Belitung itu memang ada ikan asin khas, yaitu ikan asin tenggiri yang diolah langsung oleh para UMKM yang ada di Bangka Belitung. Nah, ikan asin tenggiri ini menjadi salah satu pilihan oleh para pemudik. Dan ikan asin ini juga menjadi pilihan menu makanan para masyarakat di Bangka Belitung yang sudah bosan makan makanan berlemak, karena kita ketahui pas momen Lebaran ini kita sangat khas sekali dengan makanan rendang, opor ayam yang berlemak seperti itu. Nah, jadi di hari ketiga Lebaran sampai dengan hari keempat ini penjualan ikan asin meningkat, bahkan pengakuan Andi, pemilik toko LMH, salah satu pedagang ikan asin di Pasar Induk Pembangunan Kota Pangkal Pinang ini, mereka sejak hari kedua Lebaran itu menjual ikan asin jenis belanak, ikan belanak itu sebanyak 200 kilo, dan ikan asin tenggiri itu juga sama sebanyak 200 kilo juga. Berdasarkan tadi, ini tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat Bangka Belitung saja sebagai penetral lidah yang sudah bosan memakan makanan berlemak, tapi ikan asin ini dijadikan oleh-oleh untuk para pemudik. Jadi mereka belinya ini dalam jumlah banyak. Misalnya ikan tenggiri yang dihargai, ikan asin tenggiri maksud saya dihargai itu 130.000 per kilonya, itu dijadikan oleh-oleh, dibungkus seperti itu, baru nanti dipak-pak sehingga bau aromanya itu tidak keluar ketika pemudik membawa pulang ke daerah masing-masing. Demikian, Mei.
Baik, terima kasih Andini Dwi Hasan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Misa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.